Menetapkan tujuan keuangan seperti tujuan menabung yang spesifik akan membantumu mulai menabung. Kalau kamu hanya menyimpan uang seadanya di rekening bank secara reguler, nanti uangnya bisa gampang ditarik dan habis dibelanjakan demi berbagai alasan. Kamu jadi bisa mudah overspend dan menggunakan sebagian uang yang sudah diperuntukkan jadi tabungan. Oleh sebab itu, penting agar dipahami bahwa menabung perlu ada tujuan atau target yang spesifik. Bisa jadi kamu menabung secara bersamaan untuk beberapa tujuan, atau mungkin kamu fokus hanya pada satu tujuan spesifik yang ingin kamu raih. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Erik Marlisa, host The Financial Life. Inilah 6 hal yang bisa kamu lakukan untuk meraih tujuan menabungmu. Kamu perlu menentukan menabungnya untuk tujuan apa. Tujuan menabungmu mungkin untuk bayar DP beli rumah, atau mungkin kamu menabung untuk liburan impian ke Bali, atau mungkin nabungnya untuk beli mobil baru. Mungkin juga kamu nabungnya untuk dana pensiun, atau mungkin untuk dana darurat. Bahkan mungkin kamu nabung untuk semua alasan yang barusan saya sebutkan. Setelah kamu tahu apa tujuan menabungnya, kemudian kamu perlu menentukan berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk meraih masing-masing tujuan. Setelah kamu punya tujuan menabung dan nilai tabungannya, kamu akan lebih terbantu meraih tujuanmu dengan punya jangka waktu. Dengan begitu, kamu akan punya motivasi tambahan biar aktif berusaha meraih tujuan menabungmu. Timeline itu simpel kok. Mungkin tahun depan kamu mau pergi liburan, atau mungkin 2 tahun lagi kamu mau bayar DP rumah. Sedangkan untuk tujuan lainnya seperti dana pensiun maupun dana darurat, mungkin kamu perlu punya beberapa benchmark sebagai target bertahap dan kapan kamu mau raih semua benchmark tersebut. Misalnya kamu tentukan kamu mau punya tabungan dana darurat sebesar 6 kali penghasilan bulanan sebelum umur 25. Dan selanjutnya saldonya naik menjadi 9 kali penghasilan bulanan sebelum kamu berani memutuskan untuk menikah. Agar kamu bisa meraih tujuan menabungmu sesuai jangka waktunya, kamu perlu menentukan berapa banyak yang perlu ditabung setiap bulannya. Di bagian ini kamu harus terus terang apa adanya untuk semua tujuanmu. Dan khusus untuk dana pensiun, kamu harus berhitung berapa besar kamu bisa menabung setiap bulannya dan berapa tingkat pengembangan dananya setiap tahunnya. Kamu bisa berhitung dengan menggunakan kalkulator online atau pakai jasa perencana keuangan Pina. Kamu juga bisa dapatkan kesempatan konsultasi gratis selama 30 menit bersama Certified Financial Planner Pina dengan menggunakan link registrasi di bawah, biar kamu bisa curhatin masalah yang kamu hadapi dalam kehidupan keuanganmu. Kamu perlu menggabungkan semua target menabung bulananmu, kemudian nilai yang sama harus ada dalam budget bulananmu. Menabungnya harus diatur, transfer otomatis di setiap hari kapan kamu gajian, biar kamu nggak punya kesempatan pakai uangnya untuk yang lain. Kamu bisa daftarkan auto debit biar uang dari rekening gajimu otomatis pindah ke rekening tabungan. Kamu juga harus mencari tipe rekening yang cocok untuk tujuan menabungmu. Kalau kamu bakalan menabung lebih dari 3 tahun, coba pertimbangkan reksadana pendapatan tetap. Selain itu, kamu juga bisa menabung dalam bentuk deposito, biar kamu bisa dapat imbal hasil yang lebih tinggi daripada rekening biasa. Reksadana pasar uang juga bisa jadi alternatif karena imbal hasilnya lebih tinggi daripada deposito. Tapi ingat, pilihan yang barusan disebutkan, imbal hasil atau cuannya gak akan setinggi reksadana saham ataupun saham. Sebagai catatan, kalau kamu menabung untuk dana darurat, usahakan uangnya disimpan dalam bentuk yang liquid dan dipisahkan di beberapa tempat. Contohnya, 50% tabungan biasa, 30% logam mulia, dan 20% reksadana pasar uang. Apapun bentuk kendaraan tabungan yang kamu pilih, jangan lupa otomatis transfer setiap bulannya. Biar mindahin uangnya jadi mudah. Dengan begitu, setiap tanggal gajian nanti, uang dari rekening gajimu otomatis pindah ke rekening tabungan. Atau pindah ke rekening investor untuk pembelian reksadana. Atau mungkin pindah ke rekening pembelian emas digital. Kalau kamu menabung untuk lebih dari satu tujuan, kamu akan punya beberapa pilihan. Kamu bisa taruh semua uangmu dalam satu rekening dan buat catatan terpisah. Berapa porsi saldo untuk masing-masing tujuan menabung. Atau kamu juga bisa pisahkan rekeningnya untuk setiap tujuan. Contohnya, kamu buat satu rekening untuk dana darurat, lalu rekening lain untuk tabungan liburan. Dengan begitu kamu bisa menjaga uangnya, biar kamu nggak tergoda membelanjakan dana daruratmu untuk beli iPhone edisi terbaru. Dan dalam proses menabung, menuju tujuan keuanganmu, kamu juga perlu merayakan setiap pencapaian kecil.
dalam prosesmu itu agar kamu tetap dan semakin termotivasi untuk meraih tujuan keuanganmu. Contohnya, dengan memberi reward memento setiap kali berhasil menggenapi saldo 1 kali penghasilan bulanan untuk tabungan dana darurat. Kasih like kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe, share video ini ke temanmu yang juga lagi berjuang menabung. Thanks for watching and see you in the next video.